7 tingkatan nama neraka dan penghuninya. Neraka Hawiyah, tingkatan neraka yang paling bawah. Dihuni orang munafik dan mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan selama hidup di dunia. Neraka Sakar, dihuni orang yang tidak sholat, tidak menyantuni orang miskin, suka membicarakan yang batil, dan mendustakan hari pembalasan. Neraka Jahim, berisi orang pamer atas harta kekayaan, namun lalai mengingat Allah, orang musyrik, orang-orang yang melakukan dosa besar dan tidak akan diampuni olehnya. Neraka Sair, berisi orang yang suka memakan harta anak yatim. Neraka Hutomah, dihuni orang serakah, tidak menginfakkan hartanya dan tidak membayar zakat. Neraka Laza, dihuni orang yang mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Neraka ini juga diperuntukkan bagi orang yang serakah dalam mengumpulkan harta dan pelit terhadap sesamanya. Neraka Jahanam, dihuni oleh orang kafir dan musyrik dan paling berat siksaannya. Suatu hari, Rasulullah pernah mengantarkan jenazah sahabatnya. Waktu jenazah tersebut diletakkan di kuburan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau seorang mukmin meninggal dunia, maka akan datang 3 sosok malaikat pada saat itu juga. Di antaranya, 2 malaikat membawa kain kafan dari surga dan 1 lagi berada di ubun-ubun kepalanya dan berkata, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ruhnya keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi, yang artinya sangat cepat sekali. Begitu keluar ditangkap oleh 2 malaikat dan dibungkus kain kafan, lalu dibawa ke langit. Begitu dibawa ke langit, semua para malaikat mengatakan, jenazah siapakah ini? Wanginya melebihi baunya kasturi. Lalu terdengar suara dari langit ke-7. Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga dan kembalikan dia ke dunia. Di sana aku ciptakan dan di sana pula akan dibangkitkan. Setelah sampai di dunia, malaikat bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan apa kitabmu? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika seorang lelaki yang telah memeluk Islam datang menemui Nabi Muhammad yang sedang dalam peperangan. Lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hanya seorang lelaki berkulit hitam yang berwajah jelek, dan aku tidak mempunyai harta. Seandainya aku memerangi mereka kaum musyrikin sampai aku terbunuh, apakah aku akan masuk surga? Ya, jawab Nabi Muhammad dengan tegas. Lelaki itu menerjunkan dirinya ke dalam pertempuran, berperang dengan perkasa sehingga akhirnya ia menemui syahidnya. Nabi Muhammad mendekati jenazahnya dan berkata, sungguh Allah telah mempertampan wajahmu, mengharumkan baumu dan memperbanyak hartamu. Sesaat kemudian beliau bersabda lagi, sungguh aku telah melihat 2 istrinya dari jenis bidadari, yang bulat dan indah matanya, saling berebut menarik jubahnya, kemudian keduanya masuk di antara jubah dan kulitnya. Itulah ganjaran Allah bagi orang yang ikhlas berjuang di jalannya, baik orang itu tampan atau jelek, hitam atau putih, kaya ataupun miskin. Suatu ketika seorang lelaki yang telah memeluk Islam, datang menemui Nabi Muhammad yang sedang dalam peperangan. Lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hanya seorang lelaki berkulit hitam yang berwajah jelek, dan aku tidak mempunyai harta. Seandainya aku memerangi mereka kaum musyrikin sampai aku terbunuh, apakah aku akan masuk surga? Ya, jawab Nabi Muhammad dengan tegas. Lelaki itu menerjunkan dirinya ke dalam pertempuran, berperang dengan perkasa sehingga akhirnya ia menemui syahidnya. Nabi Muhammad mendekati jenazahnya dan berkata, sungguh Allah telah mempertampan wajahmu, mengharumkan baumu dan memperbanyak hartamu. Sesaat kemudian beliau bersabda lagi, sungguh aku telah melihat 2 istrinya dari jenis bidadari, yang bulat dan indah matanya, saling berebut menarik jubahnya, kemudian keduanya masuk di antara jubah dan kulitnya. Itulah ganjaran Allah bagi orang yang ikhlas berjuang di jalannya, baik orang itu tampan atau jelek, hitam atau putih, kaya ataupun miskin.